Sampai detik ini, PSSI melalui perwakilan Exco-nya, Arya Sinulinga, masih berusaha keras untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di round 3. Meskipun secara garis besar, target lolos Piala Dunia nggak masuk ke dalam target yang ditetapkan kepada Coach Shin, akan tetapi bagaimanapun karena udah sampai sejauh ini, ya udah nothing tulus alias habis-habisan. Nah, salah satu cara yang dilakukan ya tadi, menambah kekuatan tim secara keseluruhan terutama dari pemain diaspora. Sesuatu yang kemudian membuat Bahrain merasa cara yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Sebaliknya, China sendiri diketahui merasa cukup kesal gara-gara semua tim di round 3 benar-benar sangat terfokus untuk mengomentari soal naturalisasi timnas Indonesia. Meskipun di satu sisi China sendiri mengakui kalau dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa menjadi ancaman serius bagi tim-tim besar di Asia. Pertandingan di round 3 memang masih terbilang lama, akan tetapi masing-masing tim di tiap grup udah ancang-ancang untuk menyiapkan tim terbaik demi merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Dan bukan rahasia lagi, kalau grup C adalah grup yang paling disorot. Hal itu tidak terlepas dari keberadaan Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia. Kemudian Bahrain dan China yang dianggap sebagai kuda hitam, serta Indonesia yang di atas kertas cuma dianggap sebagai underdog. Meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri jika nama Indonesia memang menjadi salah satu tim yang banyak mendapat sorotan. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan tim Garuda secara umum serta kebijakan naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Yap, melihat gimana gencarnya manuver PSSI dalam merekrut pemain diaspora dari Eropa, gak cuma membuat para rival di ASEAN iri, melainkan juga membuat Indonesia kini jadi tim yang banyak mendapat sorotan. Sebab bagaimanapun, nama-nama pemain yang udah atau akan dinaturalisasi adalah mereka yang secara kualitas memang mumpuni. Tom Haye, Sandy Walsh, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Chaises, dan Jordi Amat adalah pemain yang secara jam terbang terbilang oke di Eropa. Kemudian talenta-talenta muda macam Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Rafael Schreik, dan Elkan Bagot juga dianggap sebagai prospek cerah. Belum lagi pemain-pemain yang sedang dalam proses seperti Ole Rumeni, Kevin Dix, Michel Gerst, Dan Rhodes, Tristan Guya, dan Martin Paes juga dianggap punya kemampuan dan pengalaman menarik. Itulah kenapa tim-tim unggulan macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi tidak pernah menganggap Indonesia sebagai tim lemah. Karena secara materi pemain, skuad Garuda sekarang banyak diisi pemain yang merumput di Eropa. Lebih lanjut, melihat sikon yang ada, nggak heran jika Bahrain menilai apa yang dilakukan Indonesia ini terlalu frontal. Bahkan menurut mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, timnas Bahrain saat ini wajib memasukkan Indonesia ke dalam list hitam sebagai tim yang berpotensi mengejutkan. Pasalnya, tim yang sekarang dibentuk dengan skuad mayoritas pemain Eropa tentu sangat berbeda dari tim yang dihadapi pada 2012 silam saat mereka menang 10-0.
Selain itu, perkembangan sepak bola Indonesia juga makin bagus meskipun berulang kali diterpa masalah. Oleh karenanya, Samir Chamam mengingatkan pasukan Bahrain agar tetap waspada dengan tim Indonesia, karena bagaimanapun, ia menganggap peluang terbesar meraih poin ya dari Indonesia. Di tahap ini, semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi, dan kita juga harus mendapat performa terbaik dari semua tim yang ada. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia, dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau, karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi, kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja, karena ini merupakan permainan tim. Ucap Samir, dilansir dari BFA TV. Sementara itu, menurut pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajik, ia meminta semua elemen Timnas Bahrain untuk tetap memasukkan nama Indonesia ke dalam daftar tim ancaman. Sebab baginya, jika sudah masuk di tahap ini, semua tim sangat berpotensi saling mengalahkan dan punya peluang yang sama untuk menang termasuk Indonesia. Menurutnya, meskipun status tim Garuda adalah yang terlemah, tapi dalam permainan 11 lawan 11 semua bisa terjadi. Dalam sepak bola, setiap tim memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu. Sepanjang waktu orang-orang berpikir bahwa ketika Anda bermain, Anda adalah tim yang tidak diunggulkan. Anda tidak akan pernah menjadi favorit. Kemudian apa yang terjadi adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri Anda yang ingin menunjukkan bahwa orang-orang salah. Sepak bola adalah permainan 11 lawan 11. Maka dari itu semuanya bisa terjadi. Bahrain telah 2 kali hampir lolos ke Piala Dunia dan Anda tahu di negara saya ada ungkapan. Jika Anda tidak lolos untuk pertama atau kedua kalinya, maka untuk ketiga kalinya Anda akan lolos. Meskipun Bahrain adalah negara kecil, sungguh luar biasa bagaimana masyarakatnya mencintai olahraga ini. Ucap Dragan Talajik, dilansir dari situs FIFA. Di sisi lain, kiper veteran Bahrain, Syed Mohamed Jafar, secara objektif memberikan penilaiannya soal peluang Bahrain di round 3 ini. Menurutnya, perjuangan timnas Bahrain akan sangat sulit karena di atas kertas, timnya ibarat akan melawan 3 tim yang berisi pemain yang bermain di Eropa. Kemudian Arab Saudi yang liganya sedang jadi sorotan lantaran kedatangan para pemain top dunia. Grup kami mencakup tim-tim dengan reputasi dan pengalaman hebat. Kami di Bahrain penuh harapan. Kami akan memberikan semua yang kami bisa dan kami tahu perjalanannya tidak akan mudah. Kami harus bersiap dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan impian kami mencapai Piala Dunia. Tegas kiper 38 tahun tersebut dilansir dari GDN Online. Yap, lain Bahrain, lain pula China yang kayaknya merasa ngambek gara-gara jadi tim paling nggak dianggap di grup C. Meskipun di atas kertas, ranking FIFA mereka di atas Indonesia, akan tetapi secara keseluruhan malah banyak yang lebih menjagokan Indonesia bisa berbicara banyak ketimbang mereka. Terutama dari 3 tim unggulan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Secara sepakat lebih mewaspadai Indonesia ketimbang China itu sendiri. Bahkan dibanding Bahrain, China adalah tim paling apes di grup C. Yang mana itu disampaikan oleh media asal Jepang, Nikkei Sport. Sepak bola Tiongkok sedang putus asa. Ini grup terburuk dalam sejarah. Diperlukan keajaiban untuk menuju Piala Dunia. Mereka juga masuk dalam grup yang berisi semua tim tersebut. Bahrain dari pot 4 juga memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dibandingkan China. Dan Indonesia kini menjadi lawan yang tidak bisa dijamin kemenangannya oleh Tiongkok. Tulis media tersebut. Nah, atas dasar itulah sekali lagi China merasa sangat kecewa jadi tim yang diabaikan. Di mana hal itu disampaikan oleh media negeri tirai bambu bernama 163.com. Ya bagaimanapun, menurut media tersebut, China ini gimana-gimana pernah ikut Piala Dunia pada tahun 2002. Akan tetapi itu sudah sangat lama dan semua juga tahu jika kualitas sepak bola China sedang menurun. Apalagi setelah melihat gimana cara China ini lolos ke round 3 yang cuma modal unggul head-to-head dari Thailand, serta pernah ditahan imbang 2-2 oleh Singapura di round 2. Maka wajar jika banyak pihak khususnya 3 tim unggulan di grup C menjadikan China sebagai tim paling tak diunggulkan.
Namun sekali lagi, media tersebut merasa tak terima karena Indonesia sekarang ini memang layak dianggap sebagai salah satu ancaman. Dan mereka mengakui kalau belum tentu timnas China bisa menang melawan Indonesia. Akan tetapi media tersebut berpendapat jika semua kekuatan Indonesia itu berasal dari pemain naturalisasi, bukan murni kemampuan dari pemain di Liga Indonesia. Jika tim nasional sepak bola tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup. Tim Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Seandainya tim Indonesia tidak memakai pemain naturalisasi, timnas kita bisa dengan mudah mencetak poin di kandang sendiri. Kini timnas menghadapi Indonesia yang banyak pemain naturalisasinya. Harus menunjukkan semangat penuh. Tulis media 163.com. Nah, apa yang menjadi pandangan media China tersebut cukup berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh pelatih China, Branko Ivankovic. Menurutnya, timnas Indonesia adalah lawan yang sudah familiar bagi publik China, kendati ia tahu sekarang ini kondisi timnas Indonesia sudah berbeda. Dan pelatih asal Kroasia tersebut secara pribadi turut mengapresiasi pencapaian timnas Indonesia dalam setahun terakhir, serta mengaku sudah menantikan laga sulit jelang menghadapi timnas Indonesia yang diperkuat mayoritas pemain dari Liga Eropa. Selamat atas performa Anda dan apa yang Anda tunjukkan di Piala Asia dan di grup kualifikasi Anda. Mengalahkan Vietnam pada laga tandang tidak mudah. Tim Indonesia sangat kompetitif dan bisa mengalahkan siapapun di grup kami. Grup kita adalah yang tersulit di drawing ini. Saya juga mengucapkan selamat bagi Indonesia atas hasil-hasil impresifnya selama 1 tahun atau lebih. Tetapi tentu saja, saya menanti laga sulit dan terbaik saat menghadapi timnas Indonesia. Tapi kami juga punya pemain-pemain bagus dengan beberapa darah muda. Ini sepak bola. Semua harus bisa menunjukkan bahwa mereka adalah tim terbaik. Ujar Ivankovic, dikutip dari akun YouTube Harimau Malaya. Ya, pada akhirnya, semoga saja semua pujian atau apapun itu nggak berbalik jadi bumerang bagi timnas Indonesia. Sebaliknya, itu semua jadi harus bisa dijadikan motivasi untuk melangkah lebih maju. Lalu untuk semua elemen timnas, tetap semangat selalu. Dan khusus untuk PSSI, semangat juga untuk terus berusaha menambah pemain terbaik. Semoga segala hal yang direncanakan bisa berjalan maksimal untuk kemudian meraih hasil terbaik di round 3 nanti. Kita Garuda, mantap! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.